Jadi kemarin saya baru mereview Axio Pongo 760 yang memakai Intel Core i7 12650H dengan Nvidia GeForce RTX 4060 di harga 16 juta rupiah. Dan menurut saya laptopnya itu sangat worth it untuk kalian beli karena saya sangat yakin untuk di harga 16 juta tidak ada brand dari kompetitor lain yang dapat mengalahkan spesifikasi dari Axio Pongo 760. Dan kali ini saya mau mereview Axio Pongo 960 yang sudah memakai Intel generasi ke-13 yaitu Intel Core i9 13900H dengan Nvidia GeForce RTX 4060. Untuk harganya ini berada di 20 juta rupiah yang berarti terdapat selisih harga senilai 4 juta rupiah jika dibandingkan dengan Axio Pongo 760. Tapi untuk perbedaannya ini sangat minor, hanya satu saja perbedaannya, yaitu di prosesornya aja, di mana di Pongo 760 memakai Intel generasi ke-12, Core i7 12650H, dan di Pongo 960 sudah memakai Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i9 13900H. Untuk sisanya seperti graphic card, kapasitas RAM, kapasitas penyimpanan maupun resolusi dari layarnya ini masih sama persis jika dibandingkan dengan Pongo 760, tidak ada perbedaan. Dan apakah masih worth it untuk dibeli Pongo 960 ini jika dibandingkan dengan Pongo 760? Mengingat selisih harganya ini cukup besar, senilai 4 juta rupiah. Jika dihitung secara persentase ini berada di kisaran 20%-an. Bagi yang masih bingung kira-kira mau beli Pongo 760 atau Pongo 960, saksikan video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli Pongo 960, kalian bisa cek di IT Garage karena IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, untuk kerja, untuk kuliah maupun untuk sekolah, kalian bisa cek di IT Garage karena mereka punya banyak varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk alamat dan kontaknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. So, sekarang kita masuk aja langsung ke review dari Axio Pongo 960. Untuk desainnya ini sama persis dengan Pongo 760, tidak ada perbedaan. Tapi jika dibandingkan dengan Pongo series yang kemarin, model yang sekarang itu jauh lebih baik. Dimana untuk modelnya sekarang jauh lebih modern, lebih tipis dan tentunya lebih kokoh. Untuk di bagian cover layarnya ini terdapat lekuan maupun garis-garis yang membentuk perisai. Dan di tengahnya ini terdapat logo Pongo yang berwarna merah. Di bagian belakang terdapat 2 buah lubang exhaust di bagian kiri dan kanan, dan di bagian tengahnya ini terdapat kelengkapan port. Di bagian depan terdapat 3 buah lampu indikator yang memberitahu status charging, status baterai maupun status dari storage-nya. Di bagian bawahnya ini polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis, hanya terdapat lubang intake udara yang besar di sisi atas, dan di sisi bawah kalau misalnya kalian perhatiin terdapat stiker warna merah, yaitu stiker Windows 11 Pro, yaitu produk key-nya. Jadi di laptop Pongo 960 kalian sudah mendapatkan Windows 11 Pro yang sama dengan Pongo 760. Tapi perlu kalian ketahui jika dibandingkan dengan laptop-laptop dari brand lain yang harganya itu mungkin di 30-40 juta, laptop dari kompetitor lain itu masih menggunakan Windows 11 Home. Jadi untuk Windows sudah sangat jelas di Pongo 760 maupun Pongo 960 ini jauh lebih profesional. Masuk ke bagian dalam, di sudut kiri kanan atas bawah terdapat lekuan dan garis yang menuju ke arah keyboard. Untuk keyboardnya sendiri ini berukuran full size yang sudah dilengkapi dengan numpad, yang dimana numpadnya ini menggunakan layout yang seharusnya, yang artinya tidak ada perubahan di layout numpad tersebut. Untuk backlightnya ini menggunakan single zone RGB yang dapat kalian atur dari aplikasi Control Center. Namun untuk RGB di laptop ini itu tidak dapat kalian atur untuk animasinya karena tidak ada animasi seperti brand-brand lain atau kompetitor lain, yaitu terdapat animasi rainbow, strobing maupun wave. Jadi di laptop ini itu sama sekali tidak ada. Animasinya itu hanyalah satu, yaitu statik saja. Jadi kalian hanya bisa mengganti lampu RGB yang terdapat di keyboard tersebut. Secara penggunaan menurut saya cukup nyaman karena saya pecinta keyboard ukuran full size yang dilengkapi dengan numpad. Karena saya selalu berurusan dengan angka, jadinya saya sangat memerlukan keyboard yang dilengkapi dengan numpad agar menambah produktivitas saya. Untuk trackpadnya sendiri ini ukurannya standar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Posisinya ini berada di bawah tombol spacebar. Secara penggunaan di sini cukup tactile untuk klik kiri dan klik kanannya. Untuk multi gesture ini bekerja dengan baik. Masuk ke layar ini menggunakan ukuran 15,6 inci, beresolusi Full HD dengan IPS panel, dan untuk refresh rate ini berada di 144 Hz.
Color gamutnya sendiri ini sudah 100% sRGB. Untuk bezel layarnya ini sudah tipis untuk di bagian kiri, kanan, dan atas. Namun sayang sekali untuk di bagian bawahnya ini masih tebal dan terdapat logo Axio. Di bezel bagian atas ini sudah dilengkapi dengan webcam yang beresolusi 720p 30 fps. Jadi seperti ini hasil webcam dari Axio Pongo 960 yang hasilnya seperti ini, kira-kira tak terlalu bagus. Dan ini sekalian ngetes suara mikrofonnya. Untuk material laptopnya ini menggunakan kombinasi bahan aluminium dan plastik, di mana untuk bahan aluminiumnya terdapat di bagian cover layar, dan untuk sisanya seperti top case, cover bawah maupun sasis ini masih menggunakan bahan plastik. Namun di sini kalian nggak perlu khawatir karena untuk build quality dari laptopnya ini cukup solid. Untuk di bagian top case-nya pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan yang signifikan. Untuk fleksibilitas layar pada saat saya flex ini terdapat flex yang cukup banyak, namun di sini tidak terdapat suara plastik maupun suara yang aneh-aneh. Untuk hinge-nya ini dapat dibuka memakai satu tangan, namun pada saat kalian membuka layarnya, untuk di bagian bawah laptopnya ini sedikit terangkat. Untuk dimensi, panjangnya ini berada di 35,9 cm, lebarnya di 23,8 cm, dan untuk ketebalan ini berada di 2,3 cm. Untuk beratnya ini berada di 2 kg. Masuk ke kelengkapan port, di sebelah kiri ini terdapat satu USB Type A 3.2, satu USB Type A lagi yang 2.0, satu mic input, dan satu 2-in-1 audio jack. Di sebelah kanan terdapat satu RJ45, satu USB Type-C 3.2, dan satu micro SD reader. Di bagian belakang terdapat satu DC input, satu mini DisplayPort, satu HDMI 2.0, dan satu USB Type-C 3.2. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari Axio Pongo 960. Untuk prosesor ini sudah menggunakan Intel Core i9 13900H dengan 14 core 20 thread, TDP-nya ini berada di 45 watt, dan untuk turbo boost ini berada di 5,4 GHz. Graphic card-nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM-nya ini sebesar 8GB GDDR6, TDP-nya ini berada di 100 watt. RAM-nya sebesar 16GB DDR4, dan untuk speed-nya ini berada di 3200 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanan ini sebesar 512GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Namun sayang sekali di laptop ini sudah tidak tersedia slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM, karena untuk konfigurasi RAM yang dipakai di laptop ini adalah 2x8GB. Namun kalian tetap dapat mengupgrade RAM dengan cara mengganti RAM yang sudah terpasang di laptop ini. Untuk kabar baiknya di laptop ini tuh masih tersedia satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Untuk sektor cooling laptopnya itu menggunakan 5 heat pipe dan 2 fan. Untuk speaker ini ada 2 di bagian bawah kiri dan kanan, dan ini untuk perbandingan suaranya yang saya bandingkan dengan Apple MacBook Pro 16 inch, dan untuk volume ini sama-sama berada di 75%. Konektivitas di sini sudah memakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterai sebesar 54 Wh dan untuk chargernya sebesar 180 Watt. Jadi itu saja untuk spesifikasi dari Axio Pongo 960 yang perbedaannya itu hanya ada di prosesornya jika dibandingkan dengan Axio Pongo 760. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Untuk SSD kecepatan bacanya ini berada di 6860 MB per detik dan kecepatan tulisnya berada di 4855 MB per detik. Masuk di tes berikutnya ini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 2 menit 20 detik. Dan untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 22 detik. Di tes berikutnya menggunakan Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya berada di 2798. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 6833. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1968 dan untuk multicore mendapatkan 17007. Di Furma mendapatkan 10.355 dengan rata-rata 173 fps dan untuk power GPU-nya berada di 100 watt. Di PC Mark 10 mendapatkan 6.759. Di tes berikutnya ini menggunakan 3D Mark, di CPU profile mendapatkan 8.860,
Di Night Raid mendapatkan 53.853, di Firestrike mendapatkan 24.248, di Time Spy mendapatkan 10.330, dan di Port Royal mendapatkan 5.727. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy, namun sayang sekali laptop ini itu tidak lolos, hanya mendapatkan 95,6%. Untuk power GPU-nya ini berada di 100 watt, dan untuk suhu permukaan keyboardnya ini berada di 54,8 derajat Celcius. Jadi itu saja untuk tes performa dari Axio Pongo 960. Jika dibandingkan tes performanya dengan Pongo 760, saya rasa untuk peningkatan performanya ini cenderung di prosesor, yang notabene memang disitulah terletak perbedaan kedua laptop tersebut. Tetapi untuk di sisi GPU ini sama persis, karena memang untuk GPU-nya ini menggunakan GPU yang sama, yaitu RTX 4060. So sekarang kita coba tes main game di Axio Pongo 960, dan untuk hasil tesnya kalian bisa cek di sini. Secara overall gameplay ini dapat berjalan dengan lancar. Saya tidak mendapatkan lag sama sekali pada saat memainkan game, apalagi di game AAA seperti game Cyberpunk. Di situ saya menggunakan settingan Ray Tracing Ultra dengan DLSS ini berada di quality. Itu untuk FPS itu bahkan masih berada di 60 FPS, yang tentunya dapat memberikan pengalaman main game yang sangat fantastis. So, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang Axio Pongo 760, yang sebenarnya kesimpulannya itu sama aja dengan Pongo 760. Untuk sisi positifnya, yang pertama, laptop ini itu merupakan laptop yang menggunakan RTX 4060 termurah yang ada di pasaran sekarang per video ini tayang. Sebenarnya yang paling murah itu Pongo 760, tapi di Pongo 960 juga masih termurah, karena mengingat laptop gaming dari kompetitor lain yang menggunakan RTX 4060 itu harganya itu masih berada di kisaran 25 jutaan. Dan untuk performa di harga 20 juta, saya rasa memang laptop inilah yang paling kencang, karena sudah memakai Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i9 13900H, yang lagi-lagi tidak akan kalian dapatkan di laptop-laptop lain. Kemudian di sisi positif kedua, yaitu ada di kelengkapan portnya, yang notabene ini sama juga dengan Pongo 760, karena untuk kelengkapan portnya ini sangatlah lengkap. Untuk harga laptop 20 juta sudah terdapat USB Type-A, Type-C, HDMI, mini display port, bahkan sampai micro SD itu hadir di laptop ini. Cuman memang cukup disayangkan apabila Axio dapat memberikan SD card reader, itu jauh lebih baik. Cuman nggak apa-apa daripada sama sekali tidak ada card reader di laptop ini. Yang ketiga yaitu ada di keyboardnya yang berukuran full size dan dilengkapi dengan numpad. Dan untuk numpad ini menggunakan layout yang seharusnya, yang tentunya untuk pengalaman menggunakan numpadnya ini tidak berbeda dengan numpad di keyboard pada umumnya. Dan ini merupakan sisi positif bagi Pongo 760 maupun Pongo 960, mengingat kompetitor dari brand lain sudah sangat jarang memberikan numpad di laptop 16 inci mereka. Yang keempat yaitu ada di SSD-nya yang speednya itu sangat kenceng, bahkan hampir menyentuh 7000 MB per detik. Dan di sini juga kalian masih mendapatkan satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di Windows-nya yang sudah menggunakan Windows 11 Pro, yang jika dibandingkan lagi dengan brand kompetitor lainnya itu mereka masih menggunakan Windows 11 Home. Di sini untuk Windows 11 Pro-nya itu asli terdapat serial number maupun product key-nya di bagian bawah dari
laptop tersebut. So itu saja untuk sisi positif dari Axio Pongo 960. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang pertama yaitu ada di speakernya yang sangat burik, yang sangat tidak layak untuk didengar jika dibandingkan dengan brand kompetitor lainnya yang di harga 13 juta, 15 juta mereka punya kualitas speaker yang jauh lebih baik. Saya di sini bingung dengan Axio, padahal untuk speakernya ini sudah bekerja sama dengan Sound Blaster Studio, tapi sayang sekali untuk speakernya ini sangat big no untuk saya. Yang kedua yaitu ada di RAM-nya yang masih menggunakan DDR4 yang jika dibandingkan dengan brand kompetitor lainnya, mereka sudah rata-rata menggunakan DDR5 untuk RAM-nya. Cuman di sini sebenarnya bisa dimaklumi karena untuk performa dari laptopnya itu tidak ada penurunan, ya bisa dibilang masih kenceng untuk harga laptop 20 jutaan. Yang ketiga yaitu laptopnya itu tidak dilengkapi dengan Thunderbolt 4 yang lagi-lagi jika dibandingkan dengan brand kompetitor lainnya, contohnya itu seperti Acer Aspire 7 yang harganya itu berada di 10,5 juta, laptop itu sudah dilengkapi dengan Thunderbolt 4. Cuman di sini saya bisa maklumi karena tidak semua orang memerlukan port Thunderbolt 4. Setidaknya di Axio Pongo 960 di laptop ini itu sudah dilengkapi dengan dua USB Type-C 3.2. Jadi itu saja untuk sisi positif dan sisi negatif dari Axio Pongo 960. Jika dibandingkan dengan brand kompetitor lainnya yang di harga 20-25 juta, saya masih yakin untuk spesifikasi Axio Pongo 960 ini masih lebih tinggi atau lebih advance jika dibandingkan dengan brand lain. Dan apabila dibandingkan dengan adiknya yaitu Pongo 760, saya lebih memilih Pongo 760 karena untuk selisih harga 4 juta saya rasa kurang worth it jika perbedaannya itu hanya ada di prosesornya aja. Tapi balik lagi dengan kebutuhan kalian, kalau misalnya kalian lebih membutuhkan Intel Core i9 atau kalian perlu dengan prosesor yang kencang untuk pekerjaan kalian, Pongo 960 ini masih worth it untuk kalian beli karena jika dibandingkan dengan brand lain, laptop ini tuh masih jauh lebih murah dengan spesifikasi yang sama. So itu saja untuk review dari Axio Pongo 960. Secara overall laptopnya itu sangat bagus, tidak ada masalah secara penggunaan. Untuk performa kalian nggak perlu ragu, di harga 20 juta kalian sudah mendapatkan Intel Core i9. Saya rasa tidak perlu kalian ragukan lagi untuk performa dari laptop ini. So itu saja untuk video review kali ini. Bagi yang suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar channel yang kecil ini dapat segera membesar, banyak subscriber, agar bisa menyusul tech-tech reviewer yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.